Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 2 pembelajaran ketiga untuk kelas 5 semester 1. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Di pembelajaran ketiga ini materi yang akan kita bahas yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.6 tentang menjelaskan ciri-ciri dan amanat pantun, materi IPS KD 3.2 tentang interaksi manusia dengan lingkungan, dan materi PPKN KD 3.2 tentang keputusan bersama. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lani sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lani terlebih dahulu, kemudian berangkat, lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Nah anak-anak, mari kita mengidentifikasi sebuah pantun. Yang pertama dari baris pantunnya. Saat malas tak bertenaga, itu baris yang pertama. Jangan diam seperti pagar, nah itu baris yang kedua. Sebaiknya lakukan olahraga, itu baris ketiga. Agar peredaran darah jadi lancar, itu baris keempat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa setiap satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Selanjutnya kita mengidentifikasi sebuah pantun dari sajak pantunnya. Nah ini kita dapat mengamati baris pertama dan ketiga itu sama-sama berakhiran ga, dan baris yang kedua dan keempat itu sama-sama berakhiran ar. Nah ini sudah sesuai pedoman pantun ABAB. Selanjutnya kita mengidentifikasi dari suku katanya. Nah ini baris pertama, saat malas tak bertenaga, ada 9 suku kata. Baris kedua, jangan diam seperti pagar, ini juga sama ada 9 suku kata. Baris yang ketiga, sebaiknya lakukan olahraga, nah ini ada 11 suku kata. Baris keempat, agar peredaran darah jadi lancar, ada 12 suku kata. Selanjutnya kita mengidentifikasi sebuah pantun dari sampiran dan isinya. Nah, baris pertama dan kedua itu disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Nah, kita bisa mengetahui isi sebuah pantun itu dari baris ketiga dan keempat ini. Selanjutnya, kita dapat mengetahui amanat yang terkandung dalam pantun tersebut, yaitu sebaiknya kita olahraga secara teratur. Olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, seperti peredaran darah menjadi lancar. Dayu, Edo, dan Lani berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lani sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Berikut ini merupakan kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan Dayu, Edo, dan Lani. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul, dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri.
Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Nah anak-anak, mari kita identifikasi interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan tersebut. Pak Damar memperoleh kayu dari daerah sekitar tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan sandal refleksi. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Nah, ini merupakan interaksi antara Pak Damar dengan lingkungan sekitar agar untuk mereboisasi kayu yang sudah ditebangi. Selanjutnya, pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan tersebut. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Yang ketiga, manfaat sandal refleksi untuk kesehatan peredaran darah masyarakat luas. Selanjutnya, manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya. Tentu saja, manfaat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, dan memenuhi kebutuhan sandal refleksi bagi masyarakat. Nah, selanjutnya yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya, yaitu Pak Damar selalu memberikan saran kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi agar hutan yang ditebangi tidak gundul. Yang terakhir, terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan. Nah, tentu saja ada, yaitu hubungan terjadi antara Pak Damar dengan pemasok kayu, serta hubungan Pak Damar dengan masyarakat sekitar yang saling membutuhkan. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Peran serta apa saja yang dapat kita lakukan dalam pemilihan RW di lingkungan? Yang pertama, mencoba membantu dalam persiapan acara kampung. Yang kedua, mengamati dengan tertib proses jalannya pemilihan RW. Yang ketiga, ikut meramaikan acara yang diselenggarakan ketika pemilihan RW. Dan yang keempat, ikut menjaga ketertiban lingkungan dengan tidak mengganggu proses jalannya acara pemilihan. Berikut ini merupakan contoh laporan pengamatan pemilihan ketua RW yang dilakukan oleh Dayu. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Cara mengambil keputusan yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia adalah dengan musyawarah. Apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Yang pertama, pemilihan kepala desa. Yang kedua, menyelesaikan perselisihan antar warga. Yang ketiga, penyelenggaraan suatu acara seperti lomba. Dan yang keempat, menentukan jadwal ronda malam. Bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Yang pertama, melaksanakan jadwal ronda malam. Yang kedua, menjaga kerukunan antar warga. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, atau kepala desa. Dan yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, ini bisa mencoba membantu menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.